Jepang adalah negara yang berada di Asia Timur, yang letaknya berada di Samudra Pasifik. Jepang bertetangga dengan Korea, Rusia, dan Tiongkok. Negara Jepang didirikan pada tahun 11 Februari 660 SM. Dibanding dengan Indonesia, Jepang atau negeri matahari terbit tidak begitu luas, tapi sudah menjadi negara nomor 1 di Asia dengan kemajuannya. Luas negara Jepang hanya sekitar kurang lebih 370.000 km persegi. Jepang juga memiliki pulau yang banyak, sekitar 6.800 pulau. Di Jepang banyak yang beranggapan bahwa Jepang hanya satu pulau, tapi nyatanya Jepang memiliki pulau 6.800. Makna bendera Jepang, karena kejujuran adalah hal yang paling utama, maka makna dari warna putih bendera Jepang adalah kejujuran dan integritas yang tinggi. Tulus atau ketulusan adalah makna dari warna merah bendera Jepang. Kalian tentu pasti pernah mendengar kata istilah ladies first atau perempuan lebih diutamakan daripada laki-laki. Misalnya, kita ke restoran bersama kekasih lalu laki-laki mempersilahkan perempuan masuk duluan. Tapi di Jepang, itu tidak berlaku. Di Jepang laki-laki lah yang harus didahulukan daripada perempuan. Maka tidak perlu heran jika kamu ke Jepang melihat perempuan yang membukakan pintu restoran. Sama seperti Indonesia, Jepang adalah negara yang bersahabat dengan gempa. Hampir setiap hari di Jepang mengalami gempa, baik gempa yang ringan, sedang, maupun yang besar. Di Jepang juga ada gunung berapi, yang aktif kurang lebih 100 gunung api, yang aktif di negara ini. Di setiap tahun gunung api di Jepang erupsi sekitar 15 kali. Jepang masuk ke dalam negara yang letaknya di jalur Ring of Fire, yang menyebabkan negara ini adalah negara yang rawan bencana. Meskipun Jepang rawan bencana, tapi negara ini cukup tangguh dalam menghadapi bencana. Bahkan Jepang masuk ke dalam salah satu negara yang ekonominya maju. Dan yang membuat negara ini maju dikarenakan Jepang memiliki budaya yang sangat disiplin. Salah satu contoh kecilnya adalah ngantri ketika naik di kereta. Orang yang ngantri di negara ini akan antri dengan tertib, walaupun tidak dijaga dengan ketat. Bagi orang Jepang melanggar aturan adalah hal yang paling memalukan. Salah satu kedisiplinan dari Jepang adalah menjaga kebersihan. Ketika kita ke Jepang, hal yang mengesankan yang kita akan lihat di Jepang adalah kebersihannya. Ini yang harus kita contoh dari negara ini. Kurikulum di sekolah di Jepang ada bersih-bersih. Maka tak heran anak-anak di Jepang akan membersihkan sekolah mereka bersama-sama setiap hari. Selokan di negara ini pun sangatlah bersih. Jika di Indonesia selokan diidentik dengan jorok, busuk, airnya hitam. Namun di Jepang selokan di sana airnya sangatlah bersih dan bening dan tidak menjijikkan. Di Jepang juga punya aturan dilarang menelpon di tempat umum. Berbeda dengan Indonesia, ketika kita di tempat umum misalnya, kita di dalam bus, kita akan melihat orang menelpon. Namun di Jepang menelpon, ada larangan menelpon di tempat umum. Hal ini dikarenakan sarana transportasi di Jepang sangat canggih. Sebagai negara dengan yang memiliki teknologi yang sangat canggih, maka jangan heran jika di Jepang kita menemukan toilet yang sangat canggih dan bersih. Di Jepang banyak mesin jual otomatis, kurang lebih 5 juta mesin juga otomatis di negara ini. Otomasi sangat disukai orang Jepang, sehingga sangat mudah menemukan mesin penjual otomatis di negara ini, dan kebanyakan yang dijual di mesin penjual otomatis adalah makanan dan minuman. Walaupun Jepang termaksud negara yang maju dan memiliki populasi yang sangat tinggi, tetapi sekitar 68% wilayah Jepang adalah hutan. Permintaan kayu yang meningkat sehingga kebijakan pengelolaan hutan dibuat oleh pemerintah Jepang sekitar 4 abad yang lalu. Tahukah kalian bahwa kereta api tercepat di dunia berada di Jepang? Kecepatan kereta ini dari Tokyo ke Shin menangkan waktu kurang lebih dari 1 menit.
Di Jepang anak-anak dilatih mandiri dari umur 3 tahun. Di umur 3 tahun, anak-anak di Jepang udah berangkat sekolah sendiri tanpa ditemani oleh orang tuanya. Dan umur 4 tahun ke atas anak-anak di Jepang naik transportasi umum tanpa pengawasan orang tua. Dan itu semua diajarkan agar anak-anak di Jepang mandiri ke depannya. Pendaki Gunung Everest tertua adalah orang Jepang. Dia adalah Anggar Yuichiro Miura. Tidak hanya sekali, bahkan ia mendaki Gunung Everest sebanyak 2 kali yang dilakukannya di usianya yang menginjak 70 tahun dan 75 tahun. Untuk orang yang di bawah 16 tahun, bersepeda dilarang berboncengan. Ada hukuman jika berboncengan di bawah 16 tahun, yaitu penjara kurang lebih 1 tahun dan denda kurang lebih 20 yen atau sekitar 2 juta. Pemerintah Jepang sangatlah memperdulikan rakyatnya, apalagi untuk yang disabilitas. Di sana tersedia jalan khusus orang yang mengalami kebutaan. Jalan khusus orang buta ini diberi tanda warna kuning dan akan timbul jika diinjak. Banyak tujuan wisata di Jepang, salah satunya adalah permandian air panas. Onsen menjadi tujuan populer di negara ini baik warga lokal Jepang maupun orang luar negeri. Air panas onsen bersumber dari kekayaan perut bumi di Jepang. Untuk makanan yang populer di sekitar permandian air panas adalah ramen. Saat kita ke Jepang, melihat orang tidur ada di mana-mana merupakan hal yang biasa. Apalagi di tempat umum, kesibukan di sana sangat tinggi, maka orang Jepang memanfaatkan waktunya untuk tidur dimanapun berada, terutama di kereta. Jika kita di Indonesia, kita akan ada rasa takut ketika kita tidur di tempat umum karena takut barang kita akan hilang. Namun di Jepang keamanan di sana sangatlah baik. Maka jangan heran orang ketika di Jepang melihat orang tidur di mana-mana. Di Jepang negerinya para kelinci, karena di Jepang banyak pegunungan, maka tak heran jika di negara ini hidup banyak kelinci. Dan orang Jepang pun dikenal dengan penyayang binatang, terutama kelinci. Buah melon Yakubi adalah buah paling mahal di Jepang. Harga buah melon di Jepang sama dengan Anda membeli mobil. Buah ini seharga 250 juta per buahnya. Fantastis juga ya harganya. Tahukah kalian bahwa di Jepang tidak mempercayai agama? Ketika kita bertanya ke orang Jepang tentang agama mereka, maka jangan heran jika mereka menjawab agama tidak penting dan tidak diharuskan. Sebagai negara pembuat mobil, motor, tapi tidak membuat Jepang sebagai pengguna mobil dan motor yang banyak, orang Jepang lebih suka naik sepeda daripada naik mobil atau motor, baik itu anak kecil maupun orang dewasa. Jepang adalah negara asal dari bunga sakura yang mekar hanya pada musim semi, itu pun hanya 2 minggu saja, dan kemudian bunga itu akan berguguran. Kali ini, kita akan membahas tentang Fuji, tapi bukan Fuji orang Indonesia. Ya, kita akan membahas Gunung Fuji. Gunung Fuji merupakan gunung tertinggi di Jepang. Banyak wisatawan lokal maupun wisatawan asing yang mendaki gunung ini setiap tahunnya. Di perusahaan atau kantor-kantor di Jepang mengizinkan pegawainya untuk tidur siang di tempat kerja. Hal ini dilakukan agar kinerja pekerjanya bagus. Tahukah kamu bahwa Tokyo adalah kota terpadat? Hal ini berdasarkan fakta bahwa lebih dari 38 juta penduduk Jepang tinggal di Tokyo dari 128 juta seluruh penduduk Jepang. Jika kita melihat Jepang dari bidang pendidikan, sama seperti Indonesia, di Jepang untuk pendidikan dasar 6 tahun dan pendidikan menengah 3 tahun.
Dan untuk pendidikan dini, tidak diwajibkan, akan tetapi pemerintah tetap membuka sekolah dini, dan untuk sekolah menengah atas 3 tahun, untuk perguruan tinggi 4 tahun. Di Jepang uang sangat diperlakukan dengan baik, orang Jepang menyimpan rapi uang kertas mereka, sehingga kelihatan baru terus. Berbeda dengan Indonesia, uang kertas banyak yang kusut. Jepang adalah negerinya anime dan film kartun, 65% anime di dunia berada di Jepang, dan rata-rata anime yang dibuat oleh Jepang sukses di pasaran. Angka bunuh diri di Jepang sangatlah tinggi. Pada tahun 2020 angka bunuh diri di Jepang pecahkan rekor. Negara Jepang adalah negara dengan ekonomi yang kuat, di bawah Amerika dan Cina.